إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah kita ungkapkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan untuk diri khatib khususnya dan untuk kita semua umumnya dengan pesan yang terbaik yang disampaikan oleh para nabi kepada kaumnya, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah mengenai qada hawaijil muslim, atau memenuhi kebutuhan atau permohonan pertolongan dari kaum muslimin yang membutuhkan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari kita memahami bahwa ibadah kepada Allah hanyalah berupa ibadah mahdhah, yaitu salat fardu dengan salat sunnahnya, puasa Ramadan dengan puasa sunnahnya, haji dengan umrahnya, zakat dengan sedekahnya, zikir dengan tilawahnya. Tentu amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang mulia. Wabil khusus amalan yang merupakan fardu adalah amalan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin, manusia atau kita penuh dengan kekurangan dalam melaksanakan amalan-amalan fardu, baik solat 5 waktu ataupun puasa Ramadan. Maka dianjurkan bagi kita untuk menyempurnakan amalan-amalan dengan amalan sunnah lainnya, baik itu amalan sunnah dari solat itu sendiri, atau puasa, ataupun amalan sunnah dari haji, yaitu umrah. Namun kaum muslimin, di dalam Islam ada amalan sunnah lainnya yang juga berperan penting, dan dalam riwayat disebutkan bahwa amalan-amalan sunnah tersebut dapat menjadi juga sebab masuk ke dalam surga, yaitu amalan-amalan sunnah yang manfaatnya dirasakan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan yang berupa ibadah untuk diri kita sendiri kepada Allah. Kebaikan yang kedua adalah ibadah yang manfaatnya juga dirasakan oleh hamba Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang salat fardu dan sunnah, puasa fardu dan sunnah, haji fardu dan sunnah, tilawah dan zikir yang manfaatnya kepada dirinya sendiri, maka baik. Dan barang siapa yang menambahnya dengan sedekah, menolong kaum muslimin, mendoakan kaum muslimin, berbahagia dengan bahagianya kaum muslimin, bersedih dengan kesedihan kaum muslimin. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa bi akhika walau an talqa akhaka biwajhin talq. Bahkan seandainya seorang muslim itu menemui saudaranya dengan wajah ceria, wajah yang baik, menegur dengan teguran sopan santun dan teguran Islam, Assalamualaikum, atau teguran yang baik yang disenangi oleh lawan bicaranya, kata Nabi, jangan remehkan perkara amal soleh itu. La tahqiranna, jangan sekali-kali kalian meremehkan seorang yang beramal dengan amal wajah yang berseri dan wajah yang menyenangkan ketika dia berhadapan dengan saudaranya muslim. Bukan karena dibayar, karena dia sebagai seorang pegawai yang harus terus senyum, bukan. Tapi karena dia ikhlas tulus berusaha menyenangkan saudaranya dengan senyumnya itu. Jangan diremehkan, kata Nabi SAW, walaupun hanya Anda mendatangi saudara Anda dengan wajah yang baik itu. Lantas bagaimana jika kita mengeluarkan seorang muslim dari kesulitannya? Lantas bagaimana kita memberikan makan kepada seorang muslim yang kekurangan makanan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali indallah, di antara amal yang dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu fi qalbil mu'min, kebahagiaan yang kalian masukkan ke dalam hati seorang yang beriman. Surur, kebahagiaan yang dimasukkan kepada hati seorang beriman, itu merupakan amal, salah satu amal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana apabila memberi minum, memberi makan? Kata Nabi SAW juga di antara amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberi makan kepada seorang yang sedang kelaparan. Memberi makan kepada seorang yang sedang kelaparan merupakan amal yang tidak bisa diremehkan. Merupakan amal yang baik, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dan di antara sebab salah satu ahli surga masuk surga, disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makan kepadamu dulu di dunia karena Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, bukan kami ingin dibalas dengan makanan yang berikutnya, tapi kami ikhlas memberikan makanan kepadamu hanya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Sifat ini masuk ke dalam sifat salah satu ahlul jannah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana memberi makan manusia? Bagaimana jika manusia itu muslim? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita seorang wanita yang penzina, seorang wanita yang penuh dosa, dia melakukan amalan dosa yang paling keji dalam Islam.
yang bisa rusak nama keluarganya sebab dosanya itu, yaitu zina. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi mengatakan wanita itu berjalan di sebuah tempat dengan selendangnya dan sepatunya. Kemudian dia melewati sebuah sumur. Di sumur itu dia melihat ada seekor anjing yang melihat ke bawah sumur dengan rasa haus yang sangat haus dengan mengeluarkan lidah dan liurnya. Sang wanita pun membuka sepatunya, membuka selendangnya, mengikat selendang ke sepatunya, kemudian diambillah air dengan sepatunya itu dan diberikan kepada binatang itu. Kata Nabi SAW, dengan minum yang diberikan kepada binatang tersebut, Allah merahmatinya, Allah mengampuninya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sahabat pun terbingung, ya Rasulullah, hewan ya Rasulullah, ini hewan, bagaimana bisa seorang yang berlaku pemaksiat yang besar sebab memberikan minum kepada hewan, lantas diberikan oleh Allah rahmat. Di hadis itu disebutkan bahwa anjing tersebut kada yuqtalu minal atas, hampir mati saking hausnya, hampir mati karena kehausan. Itu redaksi hadisnya. Jika itu anjing, mohon maaf, binatang yang hampir mati diberikan minum, kemudian Allah merahmati yang memberi minum, bagaimana jika manusia kaum muslimin yang kekurangan air, mereka yang sulit air bersih? Subhanallah. Kaum muslimin di negeri Gaza, kaum muslimin, berita yang sampai kepada kami dari saudara muslim Gaza, sahabat kami yang bernama Suhaib Abu Yahya, yang beliau asli dari sana, yang hadir beberapa peperangan di sana, namun beliau sedang berada di Indonesia, beliau tidak bisa kembali ke sana. Terakhir beliau mengatakan, sulit air bagi kami, 1 liter kami harus minum untuk 3 hari. Saking sulitnya kami mendapatkan air bersih, saking sulitnya apa ada air kami minum, saking sulitnya kaum muslimin di sana pun akhirnya mengambil air laut untuk sekedar menghilangkan hausnya yang sedikit itu. Belum lagi makanan, belum lagi elektronik, listrik yang diputus kaum muslimin. Berita tidak sampai kepada kita, tidak diberitakan mungkin, tapi kaum muslimin itulah yang terjadi. Mereka dalam keadaan yang sempit. Bagaimana jika yang diberi minum, yang diberi makan adalah manusia dan muslim, dan dalam kesempitan dan bahkan sangat sempit? Mungkin jika kita yang berada di sana, kita tidak tahu apa yang kita keluhkan. Mungkin kita sudah mengeluh, ya Allah, bagaimana ini ya Allah, kapan ini ya Allah, kenapa begini ya Allah, ya Allah. Mungkin kita sudah mengeluh semengeluh-mengeluhnya. Tapi mereka di sana, thabbatallahu aqdamahum, Allah kuatkan kaki mereka berpijak di sana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak pernah terjadi di zaman Nabi hal seperti itu kepada Nabi dan para sahabat. Sudah pernah terjadi, bahkan 2 tahun lebih Nabi diembargo oleh penduduk Quraisy. Kaum muslimin, cerita yang kita ceritakan ini tidak kita rasakan. Kita mendengar cerita, menyampaikan cerita, kami pun belum merasakan berapa beratnya kejadian di sana. Maka kita tidak perlu juga berdoa, ya Allah jadikan saya seperti itu, tidak. Tapi yang diminta oleh Allah kepada kita adalah perhatikan kaum muslimin yang sedang dalam keadaan musibah. Rasulullah SAW bersabda, al muslimu akhul muslim, muslim adalah saudara dari muslim lainnya. Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa naffasa, memberikan nafas dalam arti meringankan, dia butuh sekian banyak, kita tidak mampu memenuhi sekian banyak, kita mampu memenuhi sedikit saja. Barang siapa yang memenuhi, memudahkan, meringankan, mengurangi beban seorang mukmin di dunia,
maka Allah akan kurangi bebannya. Allah ringankan bebannya di akhirat kelak. Beban alam barzakh, beban kebangkitan, beban perhitungan, beban sirat, beban qisas, beban semua yang akan terjadi di hari kebangkitan kelak dimudahkan oleh Allah jikalau kita memudahkan beban kaum muslimin yang dihadapi saat di dunia ini. Maka kaum muslimin, jangan meremehkan sebuah amal kebaikan yang manfaatnya kembali kepada saudara kita yang muslim, baik dia jauh di sana ataupun dekat di tempat kita. Bantulah, karena itu amal yang bisa jadi menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam rahmatnya dan ke dalam surganya, insya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita terus merasa prihatin kepada saudara kita di Gaza yang sampai saat ini peperangan belum berakhir. Semoga Allah mengkukuhkan kaki mereka, hati mereka, dan semoga Allah merahmati mereka semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memenuhi kebutuhan muslim bisa yang dekat dan bisa yang jauh. Jika mampu membaginya, dua-duanya diberikan ala kadarnya, maka lakukanlah. Karena para ulama menyarankan kepada kita, janganlah ditinggalkan sunnah walaupun hanya satu kali diamalkan dalam seumur hidup. Saking pentingnya mengamalkan. Membantu saudara kita yang jauh di sana yang sedang tertekan adalah sunnah. Bahkan mereka dalam keadaan terjepit, lebih sunnah lagi atau dianjurkan. Dan membantu kaum muslimin yang juga sulit di sekeliling kita, atau saudara kita yang punya hutang, tidak bisa bayar kontrakan, atau yang tertekan, juga adalah kebaikan. Masing-masing dilakukan sekadar yang kita mampu. Tidak mesti kita menyelesaikan seutuhnya, karena Nabi SAW mengatakan, man nafasa, yang memberi nafas atau meringankan, itu sudah merupakan amal yang mulia yang dibalas dengan keringanan di hari akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan kita agama Allah dengan sebaik-baiknya pemahaman, dan menganugerahkan kepada kita amal untuk mengamalkannya, dan menjaga seluruh kaum muslimin dari kekejaman orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أكرم المسلمين يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah saudara-saudara kami yang berada di negeri Palestina dan Gaza, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada mereka kesabaran, ya Allah. Kukuhkan kaki mereka dan hati mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka pertolongan-Mu, ya Allah, dari kekejaman orang-orang kafir, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan orang-orang yang wafat dari mereka sebagai syuhada. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu tanpa hisab.
Ya Allah, jadikan di antara mereka yang dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada mereka yang berjuang melawan makhluk-makhluk-Mu yang kufur, berilah kepada mereka keteguhan dan kemenangan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana, kami bermohon kepadamu ya Allah, mereka yang memerangi, yang membunuh, yang menzalimi ya Allah, berilah kepada mereka ya Allah, berilah kepada mereka ya Allah kekeringan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Timpakan kepada mereka iqab-Mu dan sanksi-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sesungguhnya mereka angkuh di muka bumi ini ya Allah, mereka semena-mena di atas muka bumi ini ya Allah, membunuh hamba-hamba-Mu dari kalangan anak kecil ya Allah, membunuh ribuan hamba-hamba-Mu dari kalangan wanita ya Allah. Mereka telah melakukan kerusakan ya Allah, timpakan kepada mereka yang layak untuk mereka timah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tiada daya, tiada upaya dari kami ya Allah kecuali kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.